Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama aku Edo Wicaksono dari Universitas Sriwijaya jurusan Sistem Informasi Angkatan 2023. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari draft paper yang telah saya dan tim saya buat untuk publikasi jurnal pada semester 6 ini. Nah, mungkin untuk judulnya ini adalah analisis sentimen berdasarkan ulasan pengguna aplikasi AlphaGIF pada Google Play Store menggunakan metode SVM dan juga Random Forest. Nah, untuk timnya sendiri itu ada saya sendiri yaitu Edo Wicaksono, ada juga teman saya yang lain seperti Sylvia Nabila Putri dan juga Farhan Afandi. Nah, oke mungkin kita lanjut bahas ke pendahuluan yang dimana di sini kita mengambil em, sebagai objeknya itu aplikasi retail Indonesia yaitu AlphaGIF yang dimana seperti yang kalian tahu, kalau banyak perusahaan retail di dunia maupun khususnya di Indonesia itu em, membuat atau meluncurkan aplikasinya tersendiri lah untuk meningkatkan loyalitas pelanggannya itu. Nah, yang contohnya situ ada Indomaret dengan Isakunya dan juga di sini ada Alfamart dengan Alphagift-nya. Nah, meski aplikasi ini telah populer ya, masih diperlukannya pemahaman sistematis tentang kualitas layanannya dan kepuasan pengguna berdasarkan ulasan yang tersedia di platform distribusi aplikasi seperti Google Play Store. Nah, jadi pengguna itu banyaklah mengulas di aplikasi Alfamart-nya itu di Google Play Store dan itu bakal menjadi data yang sangat penting banget untuk perusahaan dalam memahami penggunanya pada aplikasi tersebut. Nah, sebagai informasi, aplikasi AlphaGIF ini diluncurkan sejak tahun 2015 dan telah didownload sebanyak jutaan, bahkan ya jutaan di Google Play Store dan menghasilkan banyak data ulasan pelanggannya. Nah, di sini juga kami akan menganalisis sentimen berdasarkan ulasan-ulasan dari Google Play Store tadi, yang dimana analisis analisis sentimen ini pada ulasan pengguna, yang dimana kini menjadi alat yang krusial banget bagi perusahaan untuk memahami opini penggunanya. Nah, yang dimana kami ini menggunakan pendekatan yang disebut opinion mining yang memanfaatkan teknik natural language processing yang dimana itu menggunakan metode machine learning untuk menilai apakah ulasan yang kita analisis itu bersifat positif, negatif, ataupun netral. Nah, di Indonesia sendiri itu banyak yang telah melakukan penelitian analisis sentimen yang dimana misalnya sini ada Khan dan teman-temannya yang pada tahun 2024 itu mereka meneliti dari data komentar dari media sosial yang dimana itu melaporkan kalau SVM dan juga random forest-nya itu masing-masing mencapai akurasi 80,4% dan juga 78,6% dalam klasifikasi sentimennya. Nah, juga ada Rafif dan teman-temannya pada tahun 2023 yang menggunakan Random Forest sebagai representasi word to fact untuk ulasan film berbahasa Indonesia em, dan memperoleh F1 skornya itu sebesar 83,59%. Nah, nggak sampai situ, banyak juga studi-studi yang telah melakukan untuk aplikasi-aplikasi retail digital seperti AlphaGift tadi, yang dimana sini salah satunya adalah Damayanti, yang dimana di sini dia menganalisis 1.000 ulasan AlphaGift yang dikumpulkan melalui web scraping dengan menggunakan pendekatan leksikon, em, sorry maksudnya ya leksikon untuk proses pelabelannya. Nah, kemudian dia melatih modelnya itu menggunakan SVM dan juga LSTM yang dimana itu menghasilkan em, akurasi itu 83% untuk SVM-nya dan juga LSTM-nya sebesar itu 82% dengan dominasi ulasan positif. Nah, sini juga ada sisi lain yang dimana Sri Tengah dan teman-temannya ini pada tahun 2023 itu melaporkan akurasi yang telah didapatnya itu menggunakan metode SVM sebesar 94,08% pada dataset 1925 ulasan TikTok. Nah, jadi secara keseluruhan literatur ini menunjukkan kalau SVM dan juga Random Forest itu efektif ya untuk melakukan klasifikasi teks berbahasa Indonesia yang telah dibuktikan oleh banyaknya studi-studi yang telah dilakukan oleh teman-teman kita di luar sana. Nah, jadi dengan banyaknya penelitian-penelitian itu, di sini kami maksudnya itu menggunakan research gap-nya itu. Kalau di sini kita menemukan bahwa kalau banyak peneliti itu yang belum membahas terlalu secara eksplisit tentang
metode SVM dan juga random forest pada aplikasi retail digital, khususnya seperti AlphaGift. Nah, maka dari itu kami mengambil gap research-nya itu, kami akan membandingkan em, metode SVM dan juga random forest dalam analisis sentimen pada ulasan aplikasi AlphaGift ini. Nah, yang dimana kebanyakan yang tadi, yaitu kebanyakan riset sebelumnya itu menggunakan algoritma FBS atau deep learning dan hanya sedikit tentang menelaah random forest. Nah, namun demikian, informasi mengenai perbandingan performa antara SVM dan juga random forest itu pada set ulasan retail masih belum banyak dibahas lah. Maka dari itu kami mengambil gap research ini. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, penelitian yang kami buat ini bertujuan untuk membandingkan kinerjanya tadi dua algoritma machine learning, yang dimana itu ada SVM dan juga random forest untuk em, menganalisis sentimen dari ulasan pengguna AlphaGift ini. Nah, mungkin itu saja yang telah kami untuk draft paper ini. Nah, untuk studi literaturnya, ini kami em, gabung di pendahuluan ini karena dari template jurnal yang akan kami publikasi itu tidak ada seperti bab atau subbab itu studi studi literatur. Jadi di sini kami gabung menjadi di pendahuluan. Nah, yang dimana yang telah saya sebutkan tadi itu sudah banyak studi-studi yang telah dilakukan dalam analisis sentimen. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebelumnya, mohon maaf. Dan juga saya tahu kalau draft paper ini masih banyak kurangnya, tentunya kami akan evaluasi lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, mungkin terima kasih dan sampai jumpa.